Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk di pembahasan ketiga berkenaan dengan sifat orang-orang munafik. Nah, pembahasan ini kita ambil dari tafsir surat Al-Munafikun. Ya, di pelajaran kelima kita akan bahas ayat 1 sampai ayat ke-4. Ya, dan diharapkan setelah mempelajari tafsir surat ini, ya diharapkan kalian nanti akan bisa menafsirkan surat Al-Munafikun dengan penafsiran yang benar. Juga bisa menjelaskan sebab turunnya surat Al-Munafikun. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan sifat dan perbuatan orang-orang munafik, kemudian berhati-hati dari sifat dan perbuatan itu. Ya, kalian juga bisa merasakan betapa keutamaan yang besar ketika kita bisa menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Ya. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah dan Islam mulai berkembang di sana, maka didapati sebagian penduduk Madinah itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini mereka lakukan dalam rangka untuk mempertahankan kedudukan, mempertahankan jiwa dan harta mereka. Karena mereka mau melawan, tidak bisa. Mereka juga tidak mau sebetulnya masuk Islam, maka mereka pura-pura masuk Islam. Jadi menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini disebut dengan sifat munafik, sifat nifak. Maka agar kaum muslimin berhati-hati dari orang-orang ini, maka Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Allah jelaskan. Sampai Allah turunkan surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Munafikun. Ya, meskipun nanti kita akan dapatkan bagaimana Allah membongkar sifat-sifat mereka itu di berbagai ayat dalam Al-Quran, ya, di awal Al-Baqarah, kemudian di surat Taubah, ya, banyak sekali Allah membongkar sifat mereka. Nah, maka silahkan anak-anakku yang mulia, kalian hafalkan surat Al-Munafikun ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ya, kalian pahami artinya juga. Ya. Kemudian kita masuk di tafsirnya, ya. Kita lihat yang pertama, Allah katakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah." Ya, apabila datang ke tempatmu, wahai Rasul, orang-orang munafik itu datang kepadamu, maka mereka masih akan mengatakan dengan lisan mereka, kami bersaksi bahwa engkau adalah betul-betul utusan Allah. Maka Allah terangkan, ya Allah itu tahu bahwa engkau betul-betul utusannya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu pendusta. Ya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Ittakhadhu aymanum junnatan. Mereka menjadikan sumpah dengan Allah itu untuk menutupi dan melindungi kekufuran mereka. Ya, mereka dusta dengan menggunakan sumpah palsu. Kemudian mereka juga menghalangi manusia, ya, di samping menghalangi mereka sendiri, ya, dari jalan Allah. Fasaddu an sabilillah. Ya, kemudian kita lihat inam sa'a ma kanu ya'malun, maka betapa jelek apa yang mereka lakukan. Nah, maka dari dua ayat ini kita dapatkan, pertama, sarana terbesar untuk berhati-hati terhadap kaum munafik yaitu apa? Menjelaskan sifat dan perbuatan mereka. Jadi harus tahu sifat dan perbuatan. Kemudian yang kedua, di antara kebiasaan orang munafik adalah menipu kaum mukminin dengan sumpah palsu. Kemudian dusta itu merupakan sifat terbesar orang munafik. Sehingga Rasul mengatakan apa? Ayatul munafik salat.
tanda orang munafik itu 3. Semuanya mengarah kepada kedustaan. Yang pertama apa? Kalau bicara dia dusta. Yang kedua, kalau berjanji dia mengingkari. Yang ketiga apa? Kalau dipercaya dia khianat. Itu semua menunjukkan kepada kedustaan. Kemudian kita masuk di tafsir dari ayat ketiga. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Hal itu karena mereka beriman secara zahir kemudian kufur dalam hatinya. Sehingga apa? Allah hukum fatubi ala qulubihim. Allah tutup hati mereka karena kekufuran yang ada pada mereka. Sehingga fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak mengetahui perkara yang bermanfaat, perkara yang membawa kebaikan untuk mereka. Kemudian Allah gambarkan kondisi orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tujibuka samu. Kalau kalian melihat mereka, orang-orang munafik itu akan membuat takjub penampilan mereka. Jadi keadaan penampilan orang munafik itu luar biasa, mengagumkan orang yang melihatnya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, kalian akan tertarik untuk mendengar ucapan mereka. Karena ucapan mereka sangat fasih. Nah, ya. Akan tetapi mereka itu ka'annahum khusubum musanadah. Mereka itu seakan-akan kayu yang disandarkan. Meskipun penampilannya hebat, ucapannya luar biasa, tapi hatinya kosong dari keimanan. Akalnya kosong dari pemahaman. Sehingga mereka seperti kayu yang disandarkan, tidak memberi manfaat dan tidak ada manfaatnya. Ya, mereka menyangka bahwa semua suara yang keras itu diarahkan kepada mereka. Dianggap hal yang membahayakan. Karena mereka hakikatnya tahu kondisi mereka. Bahwa mereka itu adalah orang-orang pengecut, para pendusta. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Maka mereka ini hakikatnya adalah musuh yang sangat keras permusuhannya. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, wahai kaum mukminin. Ya, kemudian Allah doakan qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka, semoga Allah memerangi mereka, mengusir mereka dari rahmatnya. Ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang berpaling. Anna yufakun, padahal mereka ini orang-orang yang sudah tahu jelas baginya kebenaran, tapi mereka berpaling. Ya, tetap mengikuti kesesatan. Baik, faedah dari 2 ayat ini, yang pertama, hukuman yang paling besar yaitu ketika Allah menutup hati seorang hamba sehingga dia tidak mengetahui kebenaran, dia tidak tahu hakikat keimanan. Padahal hakikat keimanan itu sudah sangat jelas. Jadi Allah tutup hati karena kekufuran, karena kemaksiatan. Maka kita harus hati-hati. Dan yang kedua, kita tidak boleh tertipu dengan kebagusan penampilan dan keindahan bahasa orang-orang munafik. Jangan sampai tertipu ya. Kemudian yang ketiga, Allah permisalkan bahwa orang-orang munafik itu dengan sebatang kayu yang disandarkan, di mana mereka tidak dapat mengambil manfaat dan tidak memberi manfaat. Kemudian sifat pengecut dan besarnya ketakutan orang-orang munafik. Ya. Kemudian permusuhan dan bahaya orang munafik terhadap kaum mukminin itu lebih besar dibandingkan orang-orang kafir. Karena penampilan mereka itu seperti seorang muslim. Sehingga ini sangat berbahaya. Banyak orang menganggap mereka muslim, padahal hakikatnya mereka adalah musuh. Dan wajib berhati-hati dengan mereka, membantah mereka dengan hujah dan keterangan yang jelas, serta dibolehkan kita mendoakan kejelekan untuk mereka. Dan pengaruh perilaku, yaitu aku harus menjauhi sifat-sifat munafik, berhati-hati dari menyerupai mereka. Aku memperingatkan dari orang-orang munafik, aku membantah mereka dengan hujah dan keterangan. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga kita, melindungi kita dari sifat-sifat kemunafikan yang sangat jelek ini. Semoga Allah memberikan hakikat iman pada diri kita sampai kita menghadap Allah Ta'ala. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.